lakukan video seperti yang telah saya deskripsikan tadi. Ini dia tumbuhan putri malu yang akan saya uji coba untuk melaksanakan praktek. Yang pertama yaitu dengan gerakan seimonasti dengan 3 cara, yaitu dengan sentuhan halus. Kita lihat dengan sentuhan halus, saya akan menggunakannya dengan penggaris. Nah, dengan sentuhan halus kita dapat lihat bahwa tumbuhan putri malu ini bergerak sangat lambat menutupnya. Sekarang kita coba dengan sentuhan sedang. Nah, dapat kita lihat dengan sentuhan sedang ini tumbuhan putri malu, daun putri malunya itu bergerak lebih cepat dari sentuhan halus yang tadi. Dan yang ketiga kita akan melaksanakan dengan sentuhan kasar. Nah, seperti ini dapat kita lihat dengan sentuhan kasar ini daun putri malu mengatup dengan atau menutup dengan cepat, tidak seperti tadi gerakan sedang. Ini lebih cepat menutupnya. Untuk video selanjutnya itu saya akan melakukan percobaan dengan gerak niktinasi, yaitu dengan gerak tumbuhan karena rangsang gelap, dimana yang satu saya akan mencoba menutupnya dengan salah satu benda dan yang satu lagi dibiarkan terbuka. Alat yang saya gunakan untuk menutupnya yaitu berupa satu buah ember berwarna hitam. Ini berwarna gelap ya. Nanti akan saya coba saya akan coba tutup ke salah satu tumbuhan putri malu. Nah, yang saya akan tutup ini saya akan beri label A ya. Nanti setelah setengah jam kita akan lihat perbedaannya antara yang ditutup dan yang dibiarkan terbuka. Dan ini untuk tumbuhan putri malu yang B yang akan dibiarkan terbuka. Kita tutup secara perlahan, jangan sampai mengenai tumbuhan putri malunya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tunggu setengah jam kemudian bagaimana reaksinya. Baiklah, setelah 30 menit mari kita lihat apa yang terjadi pada tanaman putri malu yang diberi label A yang ditutup dengan ember berwarna hitam, dan tanaman yang putri malu yang diberi label B yang dibiarkan terbuka. Kita lihat yang dibiarkan terbuka ini masih tetap segar ya, tidak ada perubahan sama sekali. Dan untuk yang ditutup kita lihat dapat kita lihat yang ditutup ini seperti layu ya. Ini menandakan bahwa gerak tumbuhan karena rangsangan gelap ya, jadi seperti mati, seperti layu gitu. Daunnya tertutup semua. Itu dia hasil dari pengamatan yang telah saya laksanakan. Saya akan membuat video tentang gerak pada tumbuhan, yaitu geotropisme negatif. Tujuan diadakannya pengamatan yaitu untuk membuktikan bahwa arah pertumbuhan batang tanaman selalu bersifat melawan gaya gravitasi bumi. Dan percobaan yang akan saya lakukan yaitu pada biji kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang akan saya pergunakan adalah yang pertama alat tulis, kemudian lembar pengamatan, terus 2 pot, kemudian biji kacang hijau, tanah, dan juga air. Baiklah, mari kita saksikan bagaimana cara mempraktekkan untuk penanaman kacang hijau. Baiklah, untuk langkah yang pertama kita akan menuangkan tanah ke dalam 2 pot tadi. Yang pertama di pot A dulu ya. Kemudian setelah diisi dengan tanah, kita ambil beberapa biji kacang hijau untuk ditanam.
biji kacang hijaunya juga sama dengan 5 biji. Setelah selesai, saya akan menempatkan kedua buah pot ini dengan posisi yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan posisi yang vertikal, dan pot yang kedua yaitu posisi horizontal. Nah, kira-kira nanti kita posisikan seperti ini. Ini harus lebih padat ya. Dan saya akan simpan di tempat yang terbuka supaya mendapatkan cahaya sinar matahari yang cukup. Setelah 7 hari terlihat sudah hasil pengamatan. Pada pot A saya letakkan miring dan batang kacang hijau tetap tumbuh ke atas berlawanan dengan arah gravitasi bumi, sementara itu akar tumbuh ke bawah mengikuti arah gravitasi. Pada pohon D yang berdiri tegak, batang juga tetap tumbuh lurus ke atas dan akarnya ke bawah secara normal. Ini kita perhatikan akarnya juga ya. Dan ini yang A. Jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun posisi pot dimiringkan, batang tetap tumbuh menyesuaikan arah pertumbuhannya ke atas. Gerakan ini disebut geotropisme negatif, yaitu gerak bagian tumbuhan yang menjauhi gravitasi bumi. Sedangkan akar yang tumbuh ke bawah disebut mengalami geotropisme positif. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan khususnya kacang hijau mampu menyesuaikan arah pertumbuhan terhadap gravitasi bumi. Batang tumbuh ke atas yang disebut dengan geotropisme negatif untuk mencari cahaya matahari, akar tumbuh ke bawah yang disebut dengan geotropisme positif untuk mendapatkan air dan zat hara dari tanah. Ini membuktikan bahwa tumbuhan juga memiliki respon terhadap rangsangan lingkungan meskipun tidak bergerak bebas seperti hewan.